Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bentuk akar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menyederhanakan dan operasi dari bentuk akar. Bagi kalian yang belum menyaksikan atau belum menyimak, silahkan kalian bisa klik link yang ada di atas. Baik anak-anakku semua, untuk kali ini kita akan membahas tentang merasionalkan bentuk akar. Jika penyebut suatu pecahan berbentuk-bentuk akar, berarti ini belum rasional. Ingat, jika penyebut, jadi hanya penyebut, patokannya hanya penyebut. Jika penyebut suatu pecahan berbentuk-bentuk akar, berarti pecahan tersebut dikatakan belum rasional. Nah, karena dia belum rasional, kita rasionalkan. Caranya gimana? Caranya adalah kalikan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan dari penyebutnya. Jadi patokannya ada di penyebut. Kalau penyebutnya masih mengandung bentuk akar, berarti dia belum rasional. Cara merasionalkannya tinggal mengalihkan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Itulah cara merasionalkan bentuk akar. Mari kita bahas untuk bentuk yang pertama, yaitu A per akar B. A per akar B di sini penyebutnya adalah akar B, berarti dia belum rasional karena penyebutnya masih mengandung akar. Sedangkan di sini untuk bentuk yang pertama penyebutnya cuma terdiri satu suku, cuma ada akar B aja. Inilah bentuk yang pertama. Contohnya seperti ini. Di sini ada soal 3 per akar 5. 3 per akar 5 ini adalah belum rasional. Kenapa? Karena di bawah pecahan atau penyebutnya dia masih mengandung akar, yaitu akar 5. Nah, untuk merasionalkan soal seperti ini tinggal kalikan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan dari penyebut. Akar sekawan dari akar 5 adalah akar 5. Itulah akar sekawannya. Jadi kamu tinggal lihat akarnya saja. Kita kalikan 3 kali akar 5, kemudian akar 5 kali akar 5. Ingat pada pertemuan sebelumnya 3 kali akar 5 adalah 3 akar 5. Kemudian akar 5 kali akar 5 adalah akar 25. Ingat perbedaan yang pembilang dan penyebut. Kalau pembilang ini kenapa 3-nya tidak dikalikan dengan 5? Karena di sini 3-nya tidak dalam akar sedangkan 5-nya dalam akar. Jadi ini tidak bisa dikalikan jadi 15 atau akar 15. Caranya cuma 3 dikali 1. Nah, koefisien dari akar 5 itu kalau nggak ada angka itu artinya 1. Jadi 3 kali 1 adalah 3, baru akar 5. Beda dengan penyebut. Kalau penyebut dua-duanya dalam akar, berarti kita kalikan dalam akarnya, yaitu akar 5 kali akar 5. Jawabannya adalah akar 25. Dari akar ini yang bisa kita akarin adalah akar 25. Sehingga diperoleh tiga per 5 akar 5. Inilah contoh yang nomor 1. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Kalau kita lihat contoh yang kedua juga ini merupakan bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama itu adalah penyebutnya cuma satu suku. Di sini penyebutnya adalah 3 akar 2. Ini terdiri dari satu suku. Kalau yang atas yang pembilang ini 2 suku. Kenapa? Karena ada operasi plus. Jadi antar suku itu dipisahkan oleh operasi plus atau operasi min. Kalau yang ini karena tidak ada plus atau min berarti dianggap satu suku. Bukan dianggap satu suku sih, emang ini terdiri dari satu suku.
Nah, caranya tinggal kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebut. Nah, inilah penyebutnya 3 akar 2. Penyebutnya 3 akar 2, berarti akar sekawannya adalah akar 2. Jadi kita kalikan dengan akar 2. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti kita kalikan 2 kali akar 2 ditambah akar 3 kali akar 2. Untuk penyebutnya adalah 3 akar 2 kali akar 2. Mari kita hitung sama-sama. 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Per 3 akar 2 kali akar 2. Berarti 3 kali 1 adalah 3. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Dari ketiga akar ini, akar 2, akar 6, dan akar 4, yang bisa kita akarin adalah akar 4. Sehingga diperoleh untuk yang atas atau pembilang tetap 2 akar 2 ditambah akar 6 per baru penyebutnya akar 4 kita ubah menjadi 2. 3 kali 2 adalah 6. Kalau kita lihat 2 akar 2 ditambah akar 6 ini tidak bisa dibagi dengan 6, berarti ini udah selesai. Ini tidak boleh kita bagi. Kenapa? Karena 6 ini tidak dalam akar. Jadi ini tidak boleh dicoret. Nah, itulah contoh dari bentuk yang pertama. Baik, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu terdiri dari 2 suku. Jadi ada operasi plus atau kurang. Untuk yang pembilang ini bebas, mau 2 suku, mau 3 suku, mau 1 suku, tidak berpengaruh. Jadi yang kita lihat hanya penyebut. Caranya sama, kita kalikan dengan akar sekawan. Mari kita lihat contohnya. Di sini kalau kita lihat contoh ini terdiri dari 2 suku. Berarti contoh yang ini bentuk yang kedua. Caranya adalah tinggal kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan dari penyebut. Nah, ini adalah penyebut. Akar sekawannya adalah tinggal kamu ganti operasinya. Kalau di soalnya ditambah jadi dikurang. Kalau soalnya dikurang berarti akar sekawannya jadi ditambah. Itulah akar sekawan untuk yang 2 suku. Sehingga diperoleh 2 akar 2 dibagi 3 tambah akar 2, ini kita kalikan dengan 3 dikurang akar 2 dibagi dengan 3 dikurang akar 2. Ingat, operasinya tinggal diubah. Soalnya ditambah berarti akar sekawannya dikurang. Kalau soalnya dikurang berarti akar sekawannya ditambah. Jadi kebalikannya, angkanya tetap. Angka pertama 3 tetap, angka yang kedua akar 2 tetap akar 2. Kita kalikan 2 akar 2 kali 3. Kemudian 2 akar 2 kali akar 2. Kalau yang bawah 3 kali 3. Akar 2 kali akar 2. 2 akar 2 kali 3 itu adalah 6 akar 2. Jadi 2-nya dikalikan dengan 3. Karena 3-nya nggak ada akar, berarti kalikannya dengan yang nggak ada akar, yaitu 2. 2 kali 3 adalah 6, baru akar 2. Dikurang 2 akar 2 kalikan dengan akar 2. Berarti 2 kali 1, ingat kalau nggak ada koefisien itu artinya 1. 2 kali 1, 2. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. 3 kali 3 9, positif kali negatif negatif, baru akar 2 kali akar 2 akar 4. Dari sini akar 4 bisa kita akarin sehingga diperoleh 6 akar 2 dikurang 2 kali 2 dibagi 9 kurang 2. Kita hitung 6 akar 2 dikurang 4 dibagi dengan 7. Kalau kita lihat 6 sama 4 semuanya tidak bisa dibagi dengan 7. Berarti ini sudah selesai. Inilah contoh untuk bentuk yang kedua.
Baik, kita lihat contoh yang kedua untuk bentuk yang kedua. Di sini juga terdiri dari dua suku. Akar 5 ditambah 2 akar 3. Berarti kita kalikan dengan akar 5 dikurang 2 akar 3. Berarti kita kalikan 2 akar 5 kali akar 5. 2 akar 5 kali min 2 akar 3. Akar 3 kali akar 5 dan akar 3 kali min 2 akar 3. Jadi untuk yang pembilang, untuk yang atas harus 4 kali. Depan ke depan, depan ke belakang, belakang ke depan, belakang ke belakang. Jadi 4 kali. Beda dengan penyebut. Kalau penyebut cukup 2 kali. Yang depan kalikan yang depan, yang belakang kalikan dengan belakang. Kenapa? Karena angkanya sama. Yang ngebedain cuma operasinya aja. Jadi kalau angkanya sama, ini kan sama, akar 5 ini akar 5, 2 akar 3 ini 2 akar 3. Kalau angkanya sama seperti ini, yang ngebedain cuma operasinya, berarti cukup 2 kali. Depan kali depan, belakang kali belakang. Beda dengan yang atas. Kalau yang atas kan angkanya beda. Berarti ini nggak boleh yang depan dengan depan, belakang dengan belakang saja. Harus 4 kali. Depan ke depan, depan ke belakang, belakang ke depan, belakang ke belakang. Itulah cara mengalihkannya. Kita hitung 2 akar 5 kali akar 5 adalah 2 akar 25. Kemudian 2 akar 5 kali min 2 akar 3 adalah min 4 akar 15. Bisa ya? 2 kali min 2 min 4. Akar 5 kali akar 3 akar 15. Itu caranya. Kemudian akar 3 kali akar 5. Berarti 3-nya dalam akar, 5-nya dalam akar. Berarti kalikan. Jadi akar 3 kali akar 5 adalah akar 15. Kemudian akar 3 kali min 2 akar 3. Berarti 3-nya dalam akar, kalikannya dengan yang dalam akar juga. Kalau min 2 kalikannya dengan plus 1. Jadi 1 kali min 2 min 2, akar 3 kali akar 3 akar 9. Sekarang untuk penyebut, akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Positif kali negatif negatif, 2 akar 3 kali 2 akar 3 adalah 4 akar 9. Akar 25 ini bisa kita akarin. Akar 9 juga kita bisa akarin. Akar 9 sama akar 25 ini tadi bisa kita akarin. Nah ini sekarang akar 15, ini juga akar 15. Berarti ini bisa kita operasikan. Di sini min 4, di sini 1. Berarti min 4 tambah 1. Mari kita hitung bareng-bareng. Berarti 2 akar 25 adalah 5. Kemudian min 4 ditambah 1. Min 4 ditambah 1 adalah min 3, baru akarnya ditulis. Ingat, kalau penjumlahan akarnya tidak boleh dijumlahkan, jadi hanya ditulis ulang. Yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja. Min 4 tambah 1 adalah min 3, baru akar 15. Dikurang 2 akar 9 adalah 3. Dibagi akar 25 adalah 5, akar 9 adalah 3. 2 kali 5 adalah 10. 2 kali 3 adalah 6, 4 kali 3 adalah 12. 10 dengan 6 ini bisa kita operasikan. Kenapa? Karena semuanya tidak ada akar. Beda dengan yang min 3, ini nggak boleh. Kenapa? Karena min 3 itu ada akarnya. Jadi gabung dengan akar 15. Jadi ini nggak boleh digabung dengan 10 dan min 6. Yang boleh hanya 10 dengan min 6 saja. Berarti 10 dikurang 6 adalah 4. Dikurang 3 akar 15, baru 5 kurang 12 adalah min 7. 4 dan min 3 ini tidak bisa dibagi dengan min 7. Berarti ini sudah selesai. Atau kita bisa tulis ulang, karena di sini penyebutnya masih negatif. Berarti semuanya kita bagi dengan negatif, biar penyebutnya jadi positif. 4 ini positif, berarti positif bagi negatif adalah negatif, negatif bagi negatif adalah positif, sehingga diperoleh
3 akar 15 dikurang 4/7. Nah inilah jawabannya. Itulah contoh yang kedua untuk bentuk yang kedua. Sekarang kita lihat bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu seperti ini. Jadi bentuk yang ketiga itu dalam akar itu masih mengandung akar. Kalau yang tadi bentuknya pecahan, penyebutnya mengandung akar, dia belum rasional. Tapi kalau untuk bentuk yang ketiga dalam akar mengandung akar itu juga belum rasional. Nah kalau ada sebentuk seperti ini, akar A ditambah atau dikurang 2 akar B, ini menjadi akar dari P tambah Q ditambah atau dikurang 2 kali akar P kali Q. Jadi intinya kita cari dua bilangan P dan Q, kalau ditambahkan hasilnya A, kalau dikalikan hasilnya B. Itulah caranya. Nah kalau udah ketemu dua bilangannya berarti tinggal ambil bilangan tersebut. Akar P ditambah atau dikurang, ini bisa ditambah atau dikurang ya, ditambah atau dikurang akar Q. Baik, kita lihat contohnya. Akar dari 8 tambah 2 akar 15. Nah ini belum rasional, kenapa? Karena dalam akar mengandung akar, yaitu akar 15. Nah caranya tadi kita cari dua bilangan, kalau ditambahin hasilnya 8, tapi kalau dikalikan hasilnya 15. Berarti bilangannya adalah 5 dan 3. Kenapa? Karena 5 ditambah 3 8, 5 kali 3 15. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal lihat dua angka yang tadi kita peroleh. Di sini kan kita perolehnya 5 dan 3. Berarti jawabannya adalah akar 5 ditambah akar 3. Kalau soalnya dikurang berarti akar 5 dikurang akar 3. Nah sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga ini belum rasional, kenapa? Karena dalam akar masih mengandung akar. Cuma kalau kita lihat di bentuk umum itu habis akarnya itu harus angka 2. Kalau di sini adalah angka 4. Jadi ini belum menjadi bentuk yang kita maksud tadi. Makanya kita ubah dulu, ini harus menjadi bentuk yang nomor 3 tadi. Jadi ini harus ada angka 2 atau kita jadikan angka 2. Nah 4 itu kalau kita jadikan di sini 2 artinya adalah 2 kali 2. Ya kan? Ingat 4 itu adalah 2 kali 2. Empat ini adalah 2 kali 2. 2 yang pertamanya tetap, 2 yang keduanya kita masukin dalam akar. Kalau kita masukin dalam akar berarti 2 ini harus kita kuadratin. Ingat 2 kuadrat kalau dalam akar itu sama aja dengan 2 ya. Jadi kalau 2 ini kita masukin ke dalam akar berarti jadinya 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Nah sekarang 2-nya udah menjadi bentuk umum seperti bentuk yang nomor 3 tadi. Nah kalau udah menjadi bentuk umum, sekarang kita cari dua bilangan. Kalau ditambahkannya hasilnya 9, kalau dikalikan hasilnya 4 kali 5 kan 20. Jadi harus hasilnya 20. Kalau ditambahkan hasilnya 9, kalau dikalikan hasilnya 20. Ternyata dari sini aja udah kelihatan nih, 4 kali 5 kan 20, 4 tambah 5 kan 9. Jadi angkanya adalah 4 dan 5. Sehingga diperoleh akar dari 4 tambah 5 dikurang 2 kali akar 4 tambah 5.
Nah, angkanya tadi diperoleh 4 dan 5, sehingga diperoleh akar 5 dikurang akar 4. Kenapa harus akar 5 dulu? Karena ini operasinya pengurangan. Jadi yang harus ditulis duluan adalah yang lebih besar dulu. Ternyata akar 4 ini bisa kita akarin jadi 2. Jadi hasil akhirnya adalah akar 5 dikurang 2. Jadi kalau yang bisa diakarin kita akarin. Inilah hasilnya atau bentuk rasionalnya dari soal nomor 2. Itulah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasannya dapat kamu pahami, dan setelah itu silakan kalian kerjakan latihannya. Seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Linknya sudah Bapak taruh di Google Classroom. Jika kalian masih ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya di WA grup atau WA personal. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.